Jadi di Minangkabau, laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Laki-laki mempunyai tugas ganda. Yang pertama, dia menjadi orang sumando di rumah anak, artinya menjadi bapa. Kemudian yang kedua, dia mempunyai tugas tanggung jawab menjadi mama rumah di rumah orang gaib. Artinya dia mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan keponakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat hidup berbagi, bertemu kembali dengan kita di channel Hidup Berbagi. Di video kali ini kita akan membahas fungsi atau tugas seorang laki-laki di Minangkabau. Jadi di Minangkabau, laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Laki-laki mempunyai tugas ganda. Yang pertama, dia menjadi orang sumando di rumah anak, artinya menjadi bapa, menjadi tulang punggung, memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bini anak-anak. Kemudian yang kedua, dia mempunyai tugas tanggung jawab menjadi mama rumah di rumah orang gaib. Artinya dia mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan keponakannya, kemenakannya, memperhatikan, menjaga harta warisan keluarga dari pihak ibu. Oke teman-teman, pemirsa sahabat hidup berbagi, sebelum kita berbicara lebih panjang apa tugas tanggung jawab seorang laki-laki di Minangkabau, terlebih dahulu saya ingin mengajak duet keponakan saya yang ada di samping saya. Kebetulan hari ini saya bersama keponakan, jadi cocok sekali kalau tema ini kita angkat hubungan mama dengan keponakan. Apa tanggung jawab seorang mama terhadap keponakannya. Jadi saya ajak keponakan saya duet dulu. Duet bukan nyanyi, tetapi duet membaca Al-Quran. Ayo, mau baca surah apa? Kita baca surah Al-Baqarah ya, hafalannya di sekolah. Al-Baqarah juz 3. Mama baca dulu, kemudian nanti diikuti. Atau Fadilah baca dulu, baru Mama. Gimana? Mama dulu. Ya? Baik. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Lanjut, Allah
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. Ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oke, pemirsa, sahabat hidup berbagi. Inilah duet mama dengan keponakan. Kalau dilihat, seharusnya keponakan harus mengalahkan mama karena dari segi usia. Tetapi hari ini ternyata masih mama yang unggul dari keponakan, karena keponakannya malu-malu. Tapi saya yakin, kita yakin, mama yakin, suatu saat keponakan pasti unggul dari mamanya. Karena keponakan otaknya masih cemerlang, masih banyak memori-memori kosong. Sementara mama memorinya sudah banyak, bahkan sudah masuk virus-virus, bermacam-macam virus. Makanya udah mulai hilang hafalan. Oke, kita hari ini berbincang tentang tugas mama di Minangkabau. Tadi sudah kita sampaikan mempunyai fungsi atau tugas ganda. Jadi apa orang? Kemudian yang kedua, menjadi mama rumah. Ini mempunyai tugas tanggung jawab yang sangat besar. Ada sebuah pepatah, pepatah petitih Minang. Bunyinya, kalau paku kacang balimbiang, tempurungnya lenggang-lenggangkan. Dibawa ke Surawaso, anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, adat dijago jan binasu. Masya Allah. Orang Minang, nenek mama kita terdahulu betul-betul luar biasa, membuat pepatah yang sangat menginspirasi, membuat pepatah yang sangat menyentuh kolbu, menyentuh hati. Kita ulang, kalau paku kacang balimbiang, tempurungnya lenggang-lenggangkan, dibawa ke Surawaso, anak dipangku keponakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, adat dijago jan binasu. Jadi itulah tugas seorang laki-laki di Minangkabau. Anak dipangku, kemenakan dibimbing, diperhatikan, dijaga, kemudian dididik agama dan budi pekertinya. Ini bukan mengajari kita semua, mengajari abang-abang, muda atau kakak, tetapi ini hanya berbagi. Saya membaca sedikit tentang adat,
tentang adat Minangkabau, ternyata laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Jadi mengulang-ulang kaji ya bagi kita orang Minang, dan bagi sahabat-sahabat di luar Minang bisa menyimak ya. Beginilah tanggung jawab seorang laki-laki di Minangkabau, itu sangat besar sekali. Yang pertama, tugas tanggung jawab mama itu adalah mengajarkan keponakan-keponakannya ilmu agama. Mengajarkan keponakannya ilmu agama. Termasuk di sana pandai membaca Al-Quran, pandai solat, pandai beribadah, mengerti dengan fikih. Ini tugas tanggung jawab mama. Kalau tak bisa mama langsung turun tangan, diantan, dicarian guru untuk mengaji keponakan, mengajar solat, kemudian mengajar cara-cara ibadah yang penting diamalkan untuk kehidupan sehari-hari keponakan. Inilah tanggung jawab seorang mama. Jadi kalau ada keponakan tak pandai mengaji, tak pandai solat, ini bisa mama yang disalahkan. Kenapa tidak diarahkan keponakannya, tidak diajarkan? Kecuali mama sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata keponakannya yang ingkar, tak nama diajar. Kalau yang dikecian keponakan tak tahu dia untung, telah diajar tetapi tidak mengerti, tidak nak juga mengaji, tidak nak solat. Itulah keponakan tak tahu dia untung. Jadi pertama kita lihat tugas tanggung jawab mama itu mengajar mengaji, harus pandai tulis baca Al-Quran, pandai sembahyang. Ini tanggung jawab mama. Jangan kita salahkan ibunya, tanya mamanya. Kemungkinan mamanya tidak memperhatikan, sibuk dengan urusan mama dengan istri dan anaknya dan pekerjaannya yang lain. Ternyata terabaikan tanggung jawabnya di Minang, yaitu mendidik keponakannya, mengajar ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, mengajar keponakan sopan santun, atau istilahnya budi pekerti, atau akhlak. Orang awak kini belajar akhlak. Di pendidikan kita sekarang belajar akhlak. Ini tugas tanggung jawab mama, mengajar keponakannya sopan santun, budi pekerti, akhlak yang mulia. Karena kita tahu misi utama Nabi waktu Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seorang mama harus berpikiran bagaimana keponakannya ini berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang baik, sopan santun. Kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak sekarang anak muda, saya lihat ketika ada orang terjatuh, dia tertawa. Ketika orang kecelakaan, kemudian dia tertawa, hanya melihat saja. Ketika ada orang khilaf atau ada sesuatu yang tidak boleh ditertawakan, ditertawakan. Ketika ada orang terjatuh, ditertawakan. Ketika ada orang bersalah, dibuli bersama-sama. Ini anak muda yang tidak mengerti sopan santun, budi pekerti, akhlak yang mulia. Masa orang jatuh ditertawakan, orang khilaf dibuli? Ini banyak anak muda seperti ini sekarang. Siapa yang bertanggung jawab? Ini mama di Minangkabau. Mama harus mengajar akhlak, budi pekerti, sopan santun ke keponakannya, ke keponakannya. Jadi jangan salahkan orang tua, kita juga harus salahkan mamanya. Ada tak dapat perhatian dari mamanya? Karena ini tanggung jawab seorang mama di Minangkabau. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tugas tanggung jawab mama itu adalah memperhatikan pendidikan keponakannya. Keponakannya pandai tulis baca, membaca huruf A, B, C, D. Kemudian setelah itu maujo, kemudian membaca. Kalau pandai keponakan tu enggak. Kalau nak tahu membaca ini budi, itu mama yang salah. Ini budi nak tahu cara membacanya, ini mama yang salah. Ketika diperlihatkan kepadanya gambar babi,
Seharusnya ini babi, tapi dia bilang ini kandia, ini ciliang. Kemudian dilihatkan kepadanya gambar kera atau monyet. Kemudian dia bilang ini barua. Iko bertanda kemenakan tak pandai membaca, tak mengerti je huruf tulis baca. Siapa yang disalahkan? Mamak yang disalahkan. Karena mamak tak memperhatikan pendidikan keponakannya. Orang tua bagaimana? Orang tua bagaimana? Orang tua itu memotivasi, membiayai, mencukupi keperluannya. Ini orang tua dibalian baju, dibalian buku, kemudian dibalian dia ongkos, dan yang bertanggung jawab untuk kelangsungan lancarnya pendidikan anak ini itu mama. Jadi perhatikan, kalaulah tamat SD keponakan kita anjurkan, kita tanya kama keinginannya, cenderung hatinya ke mana, ke SMP, SLTP atau pondok pesantren. Ilmu agama harus, silahkan dia milih pondok sekolah umum, tapi ilmu agamanya harus. Ini yang pertama tadi. Dan sampai diarahkan ke sekolah umum, kemudian mengaji nak pandai, tanggung jawab mama. Setelah selesai pendidikan 9 tahun dari SD sampai SMA, berartilah berhasil seorang mama mendidik keponakan. Apalagi kalau sampai mama kau memotivasi, mencari jalan untuk keponakannya bisa menjadi sarjana, bisa menjadi master, magister, bisa menjadi doktor. Itulah mama yang paralu diajungkan jempol, mendapat ajungan jempol. Selesai keponakannya dari SD sampai doktor. Inilah mama yang berhasil mendidik keponakannya, yang sudah menunaikan tanggung jawabnya sebagai laki-laki di Minangkabau. Mau pensana kasadonya, iko bukan pidato adat, bukan ceramah, tetapi iko adalah sekedar berbagi dengan dosa-dosa kita yang ada di mana saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama menjalankan fungsi kita sebagai mama, sebagai laki-laki di Minangkabau. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya.